Tuanku Imam Bonjol, pahlawan revolusi kemerdekaan. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK atau tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Biografi Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syahab ayah dan Hamatun ibu. Ayahnya, Hatib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Pitau Syarif, Melin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Rance dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Salah satu naskah aslinya ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jalan Diponegoro nomor 4 Padang, Sumatera Barat. Naskah tersebut dapat dibaca dan dipelajari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol pada Perang Padri. Tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis di ranah Minangkabau. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu, 1803 sampai 1821 praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam bidah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak. Dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815. Dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah darat pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Suliter oleh pasukan Kapten Gavinet dan Kapten Dianema awal April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupai di Padang. Dalam hal ini, company melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena pada saat bersamaan Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda.
Di ujung penyesalan muncul kesadaran. Mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan rakyat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Patau di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah Al-Quran. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandaling dan Batak, terefleksi dalam ucapannya adapun hukum Kitabullah banyaklah malampau depulah kitojo, badek kalian. Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita, bagaimana pikiran kalian? Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan 16 Maret 17 Agustus tahun 1837 yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda. Tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda, terdapat Mayor Jenderal Kosius, Letnan Kolonel Baun, Mayor Sus, Kapten McLean, Letnan 1 Van der Ta, Pembantu Letnan 1 Stanets, dan seterusnya. Tetapi juga terdapat nama-nama inlandi pribumi seperti Kapiten Nauto Prawiro, Inlandse Letnan Prawiro di Logo, Karto Wongso Wirorejo, Prawiro Sentiko, Prawiro Broto, dan Merto Poiro. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi. Sumenepske Hultropen Heronder Begrepen pasukan pembantu Sumenep, Madura. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai oleh orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padri. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal Pal di Padang, Kapiten Siningi, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 sarjen, 4 korporals dan 112 flankers. Yang belakangan ini menunjuk kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Gan dan Mali. Mereka juga disebut sepois dan berdinas dalam tentara Belanda. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober tahun 8. Caniago diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Late, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaran uang Rp5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001.